Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ipung Dian Abadi, NIM 19 12 0075. Saya akan membahas tentang studi kasus seminar MSDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus bagian kepegawaian atau HRD mungkin sudah terlalu sering dipusingkan dengan masalah ketidakdisiplinan yang terjadi di dalam suatu lembaga pemerintahan maupun swasta. Masalah kedisiplinan ini memang sangat sulit untuk dihindarkan karena hampir di semua organisasi ada saja orang-orang yang biasa menyimpang dari prosedur atau peraturan yang berlaku. Bagaimana langkah HRD dalam mengatasi masalah kedisiplinan tersebut? Dan analisis kasusnya, hampir di semua organisasi ada saja orang-orang yang biasa menyimpang dari prosedur atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, HRD memerlukan indikator disiplin kerja untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan. Landasan teori menurut Hasibuan tahun 2013 194-198. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ini mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Dan yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berpengaruh dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Dan yang ketiga, balas jasa. Balas jasa atau gaji kesejahteraan ikut mempengaruhi disiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat, keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang kelima, pengawasan melekat atau waskat. Waskat adalah tindakan nyata yang paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Yang keenam, sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan dari pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang ke-8, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi baik di antara semua karyawan. Dan kesimpulannya, pada umumnya apabila orang memikirkan tentang disiplin, yang terbayang adalah berupa hukuman. Sebenarnya hukuman hanya sebagian dari seluruh persoalan disiplin. Umumnya disiplin ini dapat dilihat dari indikator seperti karyawan datang ke tempat kerja pada tepat waktu, berpakaian rapi, sopan, memperhatikan etika, berpakaian sebagaimana mestinya. Karyawan menggunakan alat-alat perlengkapan sesuai ketentuan, mereka bekerja penuh semangat dan bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. Maka dari itu yang diperlukan HRD sebenarnya adalah indikator disiplin kerja. Solusi dalam bekerja harus mematuhi aturan yang ada dalam perusahaan. Yang pertama. Yang kedua, disiplin seharusnya dimulai dari masing-masing individu sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Yang ketiga, diharapkan setiap karyawan mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja. Dan yang keempat, untuk pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar dan disiplin kerja seharusnya juga benar-benar melihat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Apakah itu kesalahan ringan ataupun berat.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.